Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-17 ini di bab 4 kita akan membahas materi mengenai partisipasi komunitas dalam pemberdayaan ya. Terus dilanjut dengan faktor yang mempengaruhi partisipasi, terus bentuk dan jenis partisipasi masyarakat, terus kearifan lokal sebagai tameng arus negatif globalisasi. Terus strategi pemberdayaan komunitas berlandaskan kearifan lokal, lalu disambung ke memaksimalkan potensi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas dan pembangunan berkelanjutan serta lingkungan hidup. Langsung saja ke materi yang pertama ya. Nah, di poin besar partisipasi masyarakat lokal atau warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat atau perbaikan kehidupan sosial atau publik. Nah, partisipasi komunitas dalam pemberdayaan. Seseorang bisa berpartisipasi apabila menemukan dirinya dengan kelompok lain melalui proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama. Partisipasi terdiri dari dua sisi internal dan eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki terhadap komunitas. Secara eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar. Jadi kesimpulannya bahwa partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar. Nah, di sini ada pengembangan partisipasi komunitas dalam proses pembangunan yang disampaikan oleh Juliantara dalam hal ini. Yang pertama ada partisipasi akan memungkinkan masyarakat secara mandiri atau otonom mengorganisasi diri dan dengan demikian akan memudahkan rakyat atau masyarakat menghadapi situasi-situasi sulit serta mampu menolak berbagai kecenderungan pembangunan yang merugikan. Lalu, partisipasi tidak saja terjadi cermin konkret peluang ekspresi aspirasi dan jalan untuk memperjuangkan, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan rakyat. Dan yang ketiga, persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. Dan yang keempat, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan ada sikap terbuka dari penyelenggara pemerintahan tentu saja akan menjadi basis bagi suatu kepercayaan sosial politik yang dengan demikian akan meningkatkan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi. Lanjut ke bentuk bentuk partisipasi komunitas yang dalam pembangunan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada partisipasi pada tahap perencanaan atau idea planning stage ya. Masyarakat ikut berpartisipasi atau berperan dalam hal memberikan usulan, saran, dan kritik dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan. Lalu partisipasi pada tahap pelaksanaan atau implementation stage, masyarakat terlibat dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, partisipasi pada tahap pemanfaatan, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sebuah proyek yang telah dikerjakan, yang selesai dikerjakan juga. Nah, selanjutnya pada poin ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Nah, keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam suatu program pemberdayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Faktor tersebut dapat datang dari masyarakat itu sendiri atau ada juga datang yang dari luar masyarakat itu sendiri. Di sini ada eh, kepercayaan kepercayaan diri suatu masyarakat. Terus solidaritas dan integritas sosial masyarakat dan tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat serta musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, organisasi dengan keputusan yang rasional dan demi efisiensi usaha. Dan yang keenam, prakarsa seseorang atau musyawarah yang diterima dan diakui sebagai milik masyarakat. Yang ketujuh, kepekaan dan tanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan, dan kepentingan umum masyarakat. Dan yang kedelapan, kemauan dan kemampuan mengubah serta memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri. Yang kesembilan, yang terakhir, kepentingan umum murni tidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan dan tidak ditunggangi oleh kepentingan lain. Uh, lanjut, ketersediaan partisipasi masyarakat ya dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar lingkungan. Nah, ini dari luar ya. Yang pertama, komunikasi yang terus-menerus antar warga masyarakat, maksudnya antar warga masyarakat dengan pimpinan serta antar masyarakat dengan sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya. Yang kedua ada
kesempatan untuk berpartisipasi maksudnya keadaan lingkungan, proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang mendorong terjadinya partisipasi. Terus ada iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Dan yang keempat ada kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Maksudnya sini tuh lingkungan di dalam keluarga, masyarakat, politik, sosial budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa gagasan seseorang. Lanjut, kita ke bentuk dan jenis partisipasi masyarakat. Yang pertama ada partisipasi uang. Partisipasi uang di sini tuh maksudnya partisipasi dalam bentuk uang yang berguna untuk memperlancar usaha bagi masyarakat yang membutuhkan. Terus yang kedua, partisipasi harta benda, yaitu bentuk partisipasi dengan menyumbang berbagai alat-alat kerja untuk membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan. Dan yang ketiga ini partisipasi tenaga, yaitu bentuk partisipasi berupa tenaga untuk melaksanakan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan atau program pemberdayaan. Dan yang keempat ada partisipasi sosial, yaitu partisipasi yang diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk rasa kekeluargaan atau perhatian untuk memotivasi masyarakat lain agar ikut berpartisipasi. Dan yang kelima, partisipasi pemikiran, maksudnya di sini adalah partisipasi dalam bentuk sumbangan gagasan atau ide yang membangun yang dapat digunakan untuk menyusun program atau memperlancar pelaksanaan program ya. Dan yang keenam, ada partisipasi keterampilan. Yaitu maksudnya di sini adalah bentuk partisipasi berupa pemberian dorongan keterampilan kepada orang yang membutuhkan agar 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 apa? Agar hidupnya lebih sejahtera. Lalu ada partisipasi representatif ya, yaitu partisipasi berupa pemberian kepercayaan pada wakilnya yang duduk dalam kepanitiaan kegiatan pemberdayaan. Dan yang terakhir ada partisipasi dalam proses pengambilan. Maksudnya di sini adalah masyarakat ikut terlibat dalam forum atau diskusi yang terkait dengan pengambilan keputusan. Ya, jadi dengan demikian, partisipasi publik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan partisipasi publik tersebut akan tercipta suatu pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai syarat utama terwujudnya pemerintahan yang baik untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ya. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum juga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial akan tercapai seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 ya. Kita sekarang lanjut ke aktivitas pemberdayaan komunitas. Nah, kearifan lokal sebagai tameng arus negatif. Jangan dulu. Nah, di sini Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam potensi budaya ya, dari Sabang sampai Merauke. Berbagai budaya dapat ditemukan seperti tarian, musik, pakaian, rumah adat, terus makanan juga dan kearifan lokal ya. Itulah kekayaan hakiki yang yang harus dilestarikan dan diberdayakan ya. Terus kearifan lokal juga membuat kondisi alam dan berbagai unsur sumber dayanya dapat dipelihara dan terjaga secara seimbang pastinya ya. Namun pada zaman ini era globalisasi dan modernisasi masuk dan mempengaruhi seluruh dunia ya, termasuk kearifan lokal yang ada di dalamnya. Berbicara tentang globalisasi ini kan berarti universal ya. Adapun modernisasi yaitu suatu proses transformasi ke arah yang lebih maju dan meningkat berbagai aspek dalam kehidupan. Ketika menghadapi perkembangan zaman, masyarakat disadarkan bahwa di satu sisi perkembangan yang ada akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi di sisi lain dapat mengancam pola-pola kehidupan yang sudah lama mengakar, yaitu kearifan lokal, gitu kan. Selain itu, kearifan lokal kerap kali terbentur dengan berbagai nilai-nilai yang muncul karena globalisasi dan modernisasi, kayak kemakmuran, kenyamanan, kemudahan, terus individualisme, materialisme, ada juga budaya cepat dan instan gitu kan.
Nah, hal tersebut membuat perlu adanya pengenalan serta penguatan kearifan lokal dalam masyarakat ya, agar ciri dan karakter bangsa itu tidak hilang dari perkembangan zaman. Di sini ada beberapa hal yang dapat terjadi ketika globalisasi dan modernisasi mengkikis kearifan lokal, yaitu adanya pergeseran pergeseran pengertian manusia ya. Terus ada kebebasan yang terkekang, terus ada objektivitas manusia, mentalitas teknologi, dan krisis teknologi. Yang terakhir ada pergeseran dan peniadaan nilai etika dan moral. Ini lebih lebih apa? Lebih cenderung ke menuju anomi ya. Anomi itu hidup tanpa aturan atau buta norma ya. Dan sampai saat ini banyak sekali kearifan lokal yang tersingkir dari komunitas-komunitas dalam masyarakat. Sebagai contohnya gini, kearifan lokal masyarakat yang mulai tersingkir yaitu kayak di perkotaan. Di perkotaan kan kebiasaan gotong royong semakin berkurang gitu. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini kayak perbedaan latar belakang, daerah asal, terus sikap individualismenya juga orang-orang kota kan pada tinggi ya, individualis gitu. Udah gitu ada juga kebiasaan para petani ya, menggunakan tanaman lokal untuk mengendalikan hama dengan cara memilih varietas tanaman tertentu yang kebal hama tertentu gitu kan, dan mampu bertahan dalam kondisi ekstrim seperti kekeringan dan banjir. Ya, sejatinya kearifan lokal jangan dianggap sebagai musuh dari globalisasi dan modernisasi, namun kearifan lokal itu hendaknya dipandang sebagai jiwa dari globalisasi dan modernisasi suatu bangsa. Ya, jadi dengan demikian jiwa dan karakter bangsa masih bisa terlihat meskipun negara itu maju dan modern. Dan juga negara yang sudah cukup berhasil mengombinasikan kearifan lokal dan kemajuan zaman adalah kayak di Jepang gitu kan. Sekarang dunia mengenal berbagai kebudayaan, bahkan kearifan lokal Jepang sebagai contoh budaya pekerja keras, rasa malu, keseimbangan dengan alam. Nah, lewat berbagai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, Jepang mampu menunjukkan karakter bangsanya ya. Kita tahu kan karena di Jepang itu pada umumnya mereka-mereka apa budayanya itu budaya-budaya baca buku setahu saya ya, jalan kaki terus kalau nggak salah orang yang pakai mobil di Jepang itu kalau nggak salah kampungan gitu. Kalau di kita kan kebalik, kelihatan wih keren gitu kan. Ya saya pikir patut untuk dicontoh kayak budaya jalan kaki, baca buku, makanan-makanan yang bergizi. Di sana kan makannya makan apa? Makan ikan senangnya. Lalu kita senengnya makan micin gitu kan. Makanya jangan sampai jadi generasi micin gitu. Lanjut. Di sini ada strategi pemberdayaan komunitas berlandaskan kearifan lokal. Nah, strategi pemberdayaan masyarakat itu kan suatu cara yang kita pilih ya, yang dipilih untuk menggali kemampuan dari masing-masing komunitas dengan keanekaragaman kearifan lokal dalam mewujudkan harapan yang diharapkan ya. Melalui pemberdayaan, fungsi individu dapat beralih ya, be, apa dapat beralih yang semula hanya menjadi objek meningkat menjadi subjek ya. Seperti apakah strategi untuk mencapai pemberdayaan komunitas itu? Nah, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam pemberdayaan komunitas, yaitu menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi komunitas masyarakat berkembang. Terus dalam rangka memperkuat potensi atau daya yang dimiliki komunitas masyarakat, maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberi pendidikan. Terus kesehatan, kesempatan dalam memperoleh sumber kemajuan ekonomi kayak modal, teknologi, informasi, tenaga kerja, dan pasar ya. Terus yang ketiga, memberdayakan bisa berarti melindungi, protection gitu kan. Maksudnya di sini itu bukan berarti mengisolasi ya, tetapi lebih kepada mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Lanjut, ada strategi 5P ini menurut Edi Suharto ya. Yang pertama strateginya pemungkinan. Maksudnya pemungkinan di sini bertujuan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Lalu ada penguatan. Yang penguatan ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
Terus pemberdayaan juga harus mampu menumbuh kembangkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Yang ketiga, ada perlindungan. Nah, perlindungan di sini bertujuan untuk melindungi masyarakat ya pastinya, terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat gitu ya, antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Lanjut, ada penyokongan ya, penyokongan. Penyokongan di sini bertujuan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Yang kelima, ada pemeliharaan. Pemeliharaan di sini bertujuan untuk memelihara kondisi ya, yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Untuk pemberdayaan komunitas ya, untuk pemberdayaan komunitas berlandaskan kearifan lokal ya, pertama kali kita harus mengidentifikasi apa saja kearifan lokal yang ada di masyarakat. Nah, hasilnya akan menjadi kekuatan atau modal dalam memberdayakan komunitas. Misalnya gini, eh kalian pilih masyarakat nelayan pesisir pantai di wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, untuk memberdayakan masyarakat di sana dimulai dengan pertanyaan, apa saja yang merupakan nilai-nilai kearifan lokal di sana? Jawaban yang didapat merupakan modal dan kekuatan yang melandasi pemberdayaan masyarakat tersebut. So, dengan demikian, pemberdayaan masyarakat atau komunitas didasari oleh nilai-nilai kearifan lokal masyarakatnya. Nah, pemberdayaan suatu komunitas apabila didasari oleh kearifan lokalnya akan memberi kontribusi bahwa pembangunan di Indonesia tetap memiliki ciri budaya bangsanya. Selain itu, dengan digunakannya kearifan lokal, masyarakat dapat lebih mudah untuk menerimanya karena sudah familiar. Nah, selanjut ke memaksimalkan potensi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas ya. Contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk tetap melestarikan kearifan lokal sekaligus mengintegrasikan dengan kemajuan zaman. Di sini ada yang pertama, menjaga keautentikan berbagai kearifan lokal. Menjaga keautentikan berbagai kearifan lokal yang masih asli pada suku pedalaman seperti suku Baduy, suku Samin, suku Anak Dalam, terus suku Dayak dan sebagainya ya, masih banyak lagi kalau disebutkan itu nggak cukup sehari ya. Yang kedua, menjaga eksistensi budaya lokal. Nah, ini dengan cara memperluas fungsi dari kearifan lokal tersebut agar bisa memenuhi fungsi-fungsi di luar urusan tradisional tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Dan yang ketiga, dalam sektor pertanian, dijadikan sebagai karakter masyarakat setempat dalam bertani. Dan yang keempat, dalam penanggulangan kemiskinan, berbagai kearifan lokal seperti kerja keras, gotong royong, dan penghormatan terhadap orang lain dapat diintegrasikan dengan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun dunia internasional. Lalu, dalam sektor ekonomi, dalam sektor ekonomi dapat mendorong terbentuknya ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kedaulatan ekonomi rakyat. Nah, dalam pedoman hidup ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti dalam segi kemanusiaan, rehumanisasi harus dilakukan ya. Maksudnya rehumanisasi di sini adalah pemanusiaan manusia kembali. Nah, maksudnya manusia hendaknya terus-menerus dipandang secara utuh, baik lahir maupun batin, sehingga berbagai pembangunan mengarah pada kesejahteraan manusia, baik lahir maupun batin. Dan selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan lagi adalah memiliki kemampuan memilih yang baik. Nah, berbagai kemudahan di era globalisasi dan modernisasi membuat manusia berhadapan dengan berbagai pilihan. Kemampuan memilih yang baik sangat ditentukan oleh penghayatan terhadap berbagai aspek moral, keagamaan, sosial, dan berbagai kearifan lokal. Dengan demikian, pengenalan terhadap ketiga aspek tersebut sangat penting agar dapat terintegrasi secara utuh dengan kemajuan zaman. Dan yang terakhir ada
Mengusahakan revitalisasi kebudayaan ya. Revitalisasi di sini maksudnya proses, cara atau dan perbuatan menghidupkan kembali ya maksudnya. Dalam konteks ini kebudayaan dan kearifan lokal lah yang dihidupkan kembali. Lanjut, pentingnya kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini ada pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Nah, manusia itu kan membutuhkan manusia membutuhkan pembangunan membutuhkan lingkungan. Jadi, semuanya saling sinergi dan saling bergantung satu sama lain. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia karena di dalamnya itu terdapat makhluk hidup maupun benda mati yang saling bergantung. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Di sini ada apa? Lingkungan hidup manusia dibagi atas internal dan eksternal. Lingkungan hidup internal merupakan keadaan yang dinamis dan seimbang. Disebut homeostatis ya, homeostatis. Adapun lingkungan hidup eksternal merupakan lingkungan di luar tubuh manusia yang terdiri atas 3 komponen. Di antaranya ada lingkungan fisik. Maksudnya di sini tuh segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, misalnya air, udara, tanah, cuaca, rumah, panas, terus sinar dan radiasi. Walaupun itu benda mati, tetapi ada yang menggerakkan, yaitu Tuhan, ya, Sang Pencipta alam, masya Allah. Terus ada lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang bersifat biotik atau benda hidup, misalnya tumbuhan dan hewan. Dan lingkungan sosial, yaitu berupa kultur. Lingkungan sosial kan dari manusia ya, masyarakat. Kultur, budaya, adat istiadat, terus kepercayaan, agama, pekerjaan, kehidupan masyarakatan, organisasi sosial, dan politik. Jadi pada dasarnya pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus pembangunan dalam prosesnya tidak terlepas dari penggunaan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan. Nah, Indonesia kan memiliki modal untuk melaksanakan pembangunan sumber daya alam dan manusia menjadi modal utama terlaksananya pembangunan. Di sini ada dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan terhadap lingkungan. Yang pertama ada lingkungan alam ya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perencanaan lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Lalu, lingkungan sosial. Pembangunan dapat juga berdampak negatif terhadap lingkungan sosial, itu kayak misalnya meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan ya. Hal ini disebabkan oleh cukup banyaknya individu yang tersisih karena tidak memiliki kualitas dan kesempatan untuk mengikuti arus pembangunan ya. Lanjut, prasyarat bagi usaha pembangunan melalui strategi pembangunan berkelanjutan adalah konservasi sumber daya hidup. Yang pertama di sini ada memelihara proses ekologi yang esensial dan sistem penopang hidup. Lalu ada mengawetkan dan melindungi aneka ragam genetika dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari berbasis spesies dan ekosistem. Terus ada ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Yang pertama menjamin pemerataan dan ketidakadilan. Maksudnya di sini adalah generasi mendatang memiliki kesamaan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam sehingga akan berkelanjutan. Terus menghargai dan melestarikan keragaman hayati, spesies, habitat, dan ekosistem agar tercipta keseimbangan lingkungan. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif sehingga terjadi keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan untuk masa kini dan masa mendatang. Dan yang keempat, menggunakan pandangan jangka panjang untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan. Dan yang kelima, ada peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Dan mengaitkan bahwa pembangunan ekonomi harus seimbang dengan konservasi lingkungan. Jadi,
salah satu rujukan gagasan pembangunan berkelanjutan itu kan sudah tercantum dalam strategi konservasi dunia yang dipublikasikan oleh UNEP dan WWF ya. Itu pada tahun 80. Isi rujukan tersebut itu kayak menetapkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan tujuan strateginya. Yang tujuannya tidak lain adalah perpaduan antara pelestarian dan pembangunan untuk menjamin perubahan-perubahan terhadap bumi ini benar-benar bisa menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup bagi umat manusia. Langsung lanjut ke dan ternyata sudah selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.